Bab 6165. Sebelum Peter muncul di Jalan Antik, semakin banyak kolektor datang untuk mengumpulkan patung Buddha perunggu dinasti Song Utara di depan pintu. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin teman Tibet berkumpul di luar toko. Karena Peter hanya meninggalkan 10 nomor, orang-orang yang tersisa satu demi satu pergi dengan kecewa setelah melihat bahwa mereka tidak bisa lagi mendapatkan nomor tersebut. Di antara 10 orang yang mendapat nomor tersebut, kecuali yang nomor 1, yang lain juga ikut cemas. Pesan yang diposting penjual online adalah harga 20 juta tidak bisa ditawar dan first come, first serve. Jika orang pertama membelinya langsung, maka 9 orang lainnya juga akan melakukan perjalanan dengan sia-sia. Namun, jika penjual mengadakan lelang kecil di tempat, 9 orang lainnya akan memiliki kesempatan. Namun dalam kasus ini, keuntungan akan semakin tipis dengan penawaran yang terus-menerus. Jika awalnya mereka membayar 20 juta, mereka yakin akan mendapat beberapa juta. Tetapi jika mereka harus menambah jumlahnya, maka koleksi ini menjadi tidak berguna. Jika Anda tidak menginginkannya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Jika Anda menginginkannya, Anda tidak akan menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini. Dan belum bisa dipastikan kapan akan dicairkan. Toh dananya lebih dari 20 juta. Jika berlangsung lama maka akan terjadi kerugian uang yang terselubung. Orang-orang di Jalan Antik juga terkejut saat ini. Banyak orang yang tidak mengerti kenapa banyak sekali orang yang menunggu di depan toko Peter. Penjual yang secara khusus memberitahu Menier Chen tidak lagi berminat untuk mendirikan kios saat ini. Seluruh perhatiannya terfokus pada toko Peter. Melihat begitu banyak orang menunggu di depan pintu, dia semakin merasa ada sesuatu yang salah. Ada yang tidak beres. Dia melaporkan situasinya kepada Menier Chen, yang memintanya untuk terus memperhatikan. Poin kuncinya adalah menunggu dan melihat apa yang akan terjadi setelah Peter bertemu orang-orang ini. Pada saat yang sama, Charlie dan Claire sudah mengantar Jacob dan Elaine ke bandara. Setelah melambaikan tangan kepada 2 orang di pos pemeriksaan keamanan, Charlie mengantar Claire ke perusahaan. Setelah melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai, Jacob dan Elaine datang ke ruang tunggu kelas 1, dengan gembira menunggu perintah untuk naik ke pesawat. Jacob yang sedang duduk di sofa tak lupa mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat video kemarin. Yang menjadi perhatian utamanya adalah kolom komentar karena kemarin dia memposting komentar di kolom komentar, di mana dia mengatakan bahwa Liang Yun telah ditipu. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pecinta barang antik lokal di kota itu agar tidak tertipu seperti Liang Yun. Mereka tidak boleh membeli barang dari sini karena penglihatan orang ini sangat buruk dan kemampuan profesionalnya sangat buruk. Komentar ini mendapat banyak suka dan balasan. Banyak orang yang berterima kasih atas informasi yang dibagikannya, dan ada juga yang melontarkan komentar sinis tentang Liang Yun. Setiap kali dia melihat seseorang mengejek Liang Yun, Jacob akan tersenyum lebar. Ini melegakan sekaligus kegembiraan baginya. Di saat yang sama, Warnia meninggalkan rumah pagi-pagi sekali dan membawa mobilnya ke Song Group. Dalam perjalanan, dia secara acak melihat beberapa video pendek. Dan kebetulan menemukan video yang dipromosikan oleh Menier Chen. Saat dia melihat video toko barang antik sedang populer, dia menonton seluruh video dengan seksama. Setelah menontonnya, kesannya terhadap Menier Chen banyak berubah. Bahkan, dia juga tahu betul kalau kinerja toko barang antik saat ini semakin buruk. Yang mungkin ada hubungannya dengan kemampuan pribadi Menier Chen yang buruk. Namun, dia kini bertanggung jawab atas grup lagu, yang memiliki nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan. Dia benar-benar tidak punya tenaga ekstra untuk menanyakan bisnis toko barang antik. Oleh karena itu, menurutnya, selama toko barang antik tersebut tidak mengalami kerugian yang terlalu besar, atau jangan menganggapnya serius, reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah telah hancur. Dan dia tidak mau melakukan perubahan besar pada kondisi operasional bisnis barang antik ini saat ini. Mentalitas ini sama dengan Jemima yang memohon kepada ayahnya untuk menjaga jajanan pinggir jalan di Hong Kong, terutama demi sentimen. Sekarang dia melihat Menier Chen memiliki beberapa kuas, dia merasa lega. Setelah menonton videonya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengklik komentar. Dan ternyata sebagian besar orang di komentar memuji profesionalisme Menier toko barang antik. Dan juga memuji ciri khas lama toko barang antik yang memang tak tertandingi di Orus Hill.
Segera setelah itu, dia melihat video komentar yang diposting oleh Jacob. Ketika dia melihat kata-kata Yo Liang Yun, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Liang Yun, yang dipecat olehnya karena menyinggung Charlie, akan kembali. Dia tanpa sadar mengirimi Charlie pesan, yang isinya adalah, "Tuan Wade, saya baru saja melihat video pendeknya dan menemukan Yo Liang Yun, mantan menir toko barang antik saya. Dia telah kembali ke Arrows Hill. Dia telah menyinggung perasaanmu dan ayah mertuamu saat itu. Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu?" Bagi Warnia, semua yang dimilikinya saat ini bergantung pada Charlie. Meskipun dia tidak ingin menjadi tipe penjahat yang memeras orang lain. Tapi saat dia memikirkan Charlie, dia mungkin masih memiliki perasaan padanya. Dia tidak puas, jadi dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Selama Charlie tidak ingin melihat Liang Yun, dia akan membiarkannya meninggalkan Arrows Hill. Charlie sedang berjalan ke tempat parkir saat ini. Saat menerima pesan Warnia, dia langsung membalas. "Saya bukan orang yang picik, dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan dia kembali ke Arrows Hill. Jika dia ingin kembali, dia akan kembali. Tidak seorang pun boleh ikut campur." Ketika Warnia melihat pesan ini, dia segera menyadari bahwa dia terlalu sedikit memikirkan Charlie. Jadi dia dengan cepat menjawab, "Maaf, Guru Wade, pikiran saya kecil. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengganggunya dengan cara apapun." Charlie menjawab, "Tidak perlu minta maaf, lagi pula kamu juga ingin berbagi kekhawatiranku." Saat Charlie menyuruh Warnia untuk tidak mengganggu Peter dengan cara apapun. Membawa tas bahu, dia keluar dari hotel dan berjalan ke jalan antik. Bersiap membuka pintu tokonya. Ketika dia masih berada 2 atau 300 meter dari toko harta karun, dia dihentikan oleh penjualnya. "Oh, Menir-yo, kenapa kamu datang terlambat?" Peter tersenyum dan berkata, "Bukankah sudah terlambat? Bukankah semua toko di Antiques Street buka sampai larut malam?" Penjual berkata, "Sudah lama ada orang yang menunggu di depan toko Anda. Dan jumlahnya cukup banyak." Saat dia mengatakan itu, dia sengaja mendekat dan bertanya sambil bergosip. "Menir-yo, apakah semua orang itu ingin membeli sesuatu?" Peter merasa pihak lain sepertinya memberikan perhatian khusus padanya. Dan dia mungkin tidak punya niat baik, tapi dia tidak menyembunyikannya dan berkata terus terang. "Ya, saya menerima sesuatu kemarin dan ingin segera bergerak." Mereka memposting informasi secara online. Mereka semua seharusnya ada di sini untuk melihat sesuatu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita tidak bicara lagi. Saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Saya tidak seharusnya membiarkan orang menunggu terlalu lama." Penjual itu berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Menir-yo. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya bantuan?" Bab 6166. Petrus bertanya kepadanya, "Katakan padaku apa itu?" Penjual itu berkata, "Anda tahu, saya tidak mempunyai banyak urusan di sini, jadi mengapa Anda tidak melakukannya? Biarkan aku pergi ke tokomu bersamamu dan lihat bagaimana kelanjutannya. Saya sangat tertarik dengan hal semacam ini dan ingin mempelajari lebih lanjut." Setelah mengatakan itu, dia takut Peter tidak setuju, jadi dia segera menambahkan, "Jangan khawatir, aku akan mengikutimu dan melihat-lihat." Peter menduga pihak lain pasti berusaha mencari informasi tentang dirinya untuk orang lain. Adapun apakah itu Irvin, Jacob, atau Menir Chen, tidak masalah baginya. Karena ketiga individu ini harus terhubung. Selama berita itu sampai ke telinga salah satu dari mereka, berarti ketiga orang itu mengetahuinya. Apalagi penjual di depannya ini sifatnya sangat suka bergosip. Jika dia diizinkan untuk mengikuti dan menyaksikan seluruh proses, dia pasti akan menyebarkan berita tersebut ke setiap sudut jalan antik. Oleh karena itu, orang seperti itu hanya dapat dimanfaatkan sendiri, dan sekarang dia telah sampai di depan pintunya. Setelah mengambil keputusan, Peter berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tertarik, datang dan lihatlah. Lagi pula, tidak ada yang memalukan." Setelah mengatakan itu, Peter mengingatkan saya, "Tetapi jika Anda ingin pergi ke toko saya, Anda harus membuat perjanjian 3 bagian dengan saya dan mematuhi peraturan saya." Penjual itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak masalah, Menir-yo, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan." Peter berkata, "Datanglah dulu ke toko saya dan gunakan ponsel Anda.
Harus diserahkan kepada saya untuk diamankan karena yang datang ke toko saya adalah pelanggan besar dari seluruh negeri. Dan Anda tidak boleh merekam video mereka dan melanggar privasi mereka. Penjual itu langsung setuju tanpa berpikir panjang dan berkata, Oke, aku akan memberimu teleponnya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan telepon dan menyerahkannya kepada Peter. Dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa tugas yang diberikan Manajer Chen kepadanya adalah menanyakan informasi. Bukan untuk merekam video. Jika dia bisa menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri di tempat kejadian, dia pasti bisa mendapatkan informasi langsung yang paling akurat dan tercepat. Tidak ada salahnya menyerahkan telepon kepada Peter. Dan Peter juga tahu betul bahwa vendor ini ingin mendapatkan informasi orang dalam tentang apa yang dia jual. Dan dia bisa memanfaatkannya untuk membalikan arah opini publik tadi malam. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah dia tidak boleh membiarkan dia mengambil video tersebut dan menyebarkannya secara acak. Karena kemungkinan besar dia akan langsung mendapat 20 juta hari ini. Yang setara dengan menghasilkan 19,7 juta di hari pertama pembukaannya. Kemarin kerugiannya 300,000 yuan. Tidak ada artinya jika Anda melihat seluruh negara. Tapi Anda menghasilkan hampir 20 juta yuan dalam satu malam. Jika benar menyebar, mungkin langsung menjadi hot search. Sejak video pendek mulai menjadi mainstream di internet, jika ingin menjadi trending, Anda harus memiliki videonya. Jika tidak ada videonya, netizen tidak akan percaya lagi hanya dengan mengatakan bahwa seseorang menghasilkan 20 juta dalam satu malam. Dengan menyita ponsel para vendor, bahaya tersembunyi dari penyebaran video tersebut dapat dihilangkan. Jadi, dia mengambil ponsel yang diberikan penjualnya dan berkata kepadanya, Selain tidak bisa mengambil video, saya mulai melihat pelanggan hari ini. Anda tidak diperbolehkan pergi tanpa izin sampai saya selesai bertemu dengan pelanggan atau barangnya terjual. Oke. Tidak masalah. Penjual itu setuju, sambil berpikir dalam hati, saya takut Anda akan mengusir saya di tengah-tengah. Karena saya setuju untuk membantu Manajer Chen mencari informasi, saya harus menemukan cara untuk mengawasinya sampai akhir. Mengangguk, dia menambahkan, poin terakhir, Anda dapat memeriksanya setelah Anda pergi, tetapi Anda tidak boleh berbicara. Jangan katakan apapun. Jika ada yang ingin Anda katakan, tunggu saja sampai selesai. Oke. Penjual itu berkata tanpa berpikir. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbicara lagi setelah memasuki toko Anda. Aku akan berbicara denganmu saat kamu memberitahuku. Peter sedikit mengangguk puas. Oke, ayo pergi. Hai. Penjual itu tampak bersemangat dan mengikuti Peter. Saat ini, 20 atau 30 orang telah lama menunggu di depan toko harta karun. Karena hampir semua dari 10 teman Tibet yang telah menerima nomornya berkumpul sebagai 2 atau 3 orang. Faktanya, sebelum Peter meninggalkan hotel, dia sudah melihat secara kasar wajah teman-teman Tibet di luar pintu melalui kamera pengintai di toko. Dia benar-benar lega ketika menemukan bahwa tidak ada wajah yang dikenalnya. Dia telah mengerjakan barang antik Tiongkok di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan telah berinteraksi dengan beberapa kolektor top di Cina. Namun, dia juga tahu betul bahwa kolektor papan atas yang dia kenal memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap koleksinya. Kebanyakan dari mereka hanya mengumpulkan barang-barang bagus yang mendekati sempurna. Seperti Buddha perunggu dinasti Song Utara miliknya yang kulit luarnya telah hancur total. Mereka mungkin tidak akan tertarik. Namun ia juga agak khawatir, bagaimana jika salah satu kolektor papan atas yang ia kenal sudah tidak sehat lagi dan mulai menurunkan konsumsinya. Dan setelah konsumsi orang lain diturunkan, dia kebetulan menyukai Buddha perunggu dinasti Song Utara. Maka masalah hari ini kurang lebih sulit. Untungnya, semuanya tidak melenceng dari ekspektasinya. Buddha perunggu dinasti Song Utara ini dengan sempurna menyaring kolektor besar yang dia kenal. Bagi Peter, penampilan benda ini sesempurna setelan jas yang dibuat khusus. Setiap poin sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Jika itu terjadi hari ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Jacob atas kesempatan ini. Saat ini, Peter datang ke pintu, menundukkan tangannya kepada semua orang, dan berkata sambil tersenyum. Aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Saya adalah pemilik toko harta karun. Silakan masuk dan mari kita bicara.
Ketika semua orang melihat bosnya ada di sana, mereka semua mulai berbicara. Dia membungkukkan tangannya dengan sopan. Kolektor dari ibu kota yang mendapat nomor 1 bertanya. Bos, saya dapat nomor 1, jadi saya ingin bertanya, haruskah kita masuk satu persatu secara berurutan, atau haruskah kita masuk bersama sekarang? Kolektor itu mempunyai ide yang sangat sederhana. Dia merasa karena dia memegang nomor 1, yang terbaik adalah dia melakukan yang terbaik untuk melihat item tersebut terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang salah dengan barangnya, dia akan langsung membelinya dari Peter dengan harga 20 juta. Dengan cara ini, orang yang tersisa tidak perlu masuk. Dia tidak takut orang-orang ini melihat sesuatu, tetapi dia takut orang-orang ini akan langsung menawar dia. Padahal bos sudah bilang harga flat 20 juta online. Hal semacam ini tidak tunduk pada batasan hukum apapun dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jika seseorang menawarinya 25 juta, dan dia mengingkari janji harga tetap dalam sekejap. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Peter tersenyum saat ini dan berkata, karena semua orang sudah menunggu di depan pintu begitu lama. Tidak ada alasan bagi semua orang untuk terus menunggu di luar. Setelah semua orang masuk, semua orang dapat melihat item tersebut satu persatu sesuai urutan pengambilan nomornya. Setelah semua orang melihatnya, saya tidak akan menaikkan harga untuk sementara. Itu masih harga tetap yang saya posting online. Pada saat itu, setiap orang dapat memutuskan apakah mereka bersedia membeli sesuai dengan urutan pengambilan nomor. Kalau No 1 mau membeli, maka hak beli langsung menjadi milik No 1. Dan saya hanya bisa meminta maaf kepada yang lain, tapi kalau No 1 belum siap minta, atau tidak bisa langsung mengirimkan pembayaran ke rekening dalam waktu 5 menit, maka hak belinya ditangguhkan ke nomor 2. Begitu kolektor nomor 1 mendengar ini, dia merasa lega, tetapi yang lain tidak langsung putus asa. Karena bagaimanapun juga, pertama-tama, dia bisa masuk dan melihat harta karun ini, dan kedua, jika orang di depan tidak mau membeli setelah melihatnya. Jika dia menginginkannya, atau jika dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, maka dia masih punya peluang. Para pedagang yang mengikutinya mulai menabuh genderang dalam hati. Dan diam-diam berspekulasi, obat apa yang dijual di Labu Liangyun kali ini? Kelompok orang ini tampaknya cukup mampu. Tapi mereka sepertinya sangat tertarik dengan barang-barang Liangyun. Apakah semua orang benar-benar akan tertipu olehnya hari ini?